Halo, kelas 10 IPA. Kembali lagi kita belajar tentang biologi ya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, Lausa akan menjelaskan tentang bab kita, yaitu tentang biodiversity ataupun tentang keanekaragaman hayati yang ada di dunia dan juga yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, pada 2 minggu yang lalu, kalian kan sudah Lausa suruh untuk membuat PPT, dan PPT-nya itu dalam bentuk video gitu. Kalian membahas tentang keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Dan menurut Lausa itu sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Jadi pada kesempatan kali ini Lausa tidak akan mengulangi lagi tentang yang itu. Nah, kemudian pada pertemuan kita yang minggu lalu, kalian juga sudah Lausa tugaskan untuk membuat keterampilan atau tugas keterampilan gitu ya, yang isinya itu adalah tentang spesies di Indonesia, baik itu tumbuhan ataupun hewan yang sudah punah yang ada di dunia. Jadi nggak cuman yang ada di Indonesia aja, tapi juga hewan-hewan dan tumbuhan itu yang sudah ada di maksud saya itu yang sudah punah di dunia ini gitu. Nah, kenapa pada minggu yang lalu kalian saya tugaskan di sana? Jadi memang pada bab kita biodiversity ini kita tidak hanya membahas tentang makhluk hidup ataupun hewan dan tumbuhan yang masih ada, tetapi juga sebenarnya kita juga membahas tentang hewan dan tumbuhan yang sudah punah gitu, yang pernah ada di bumi ini tapi sudah tidak ada lagi. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, jenis-jenis daripada ekosistem gitu. Jenis-jenis ekosistemnya ini kita akan bahas tentang ekosistem air dan juga tentang ekosistem darat. Lalu kemudian kita akan membahas tentang perbedaan jenis-jenis hewan, di mana perbedaannya itu terdapat pada garis Wallace dan juga pada garis Weber. Oke? Jadi langsung mulai aja. Yang pertama adalah jenis-jenis ekosistem. Nah, jenis-jenis ekosistem seperti yang sebelumnya tadi sudah saya katakan, ekosistem itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 gitu ya, bukan 3. Kalau yang kita tahu kan ada 3, ada air, ada darat, dan juga ada udara. Tapi kalau untuk udara sendiri, sebenarnya untuk biodiversity ini masuknya dia kepada ekosistem darat gitu. Tapi kalau misalnya kita membahas tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan ataupun piramida makanan, maka kita nanti juga akan membahas tentang rantai makanan yang ada di udara gitu. Nah, itulah dia ya. Oke, jadi yang pertama ada ekosistem air. Ekosistem air pun masih dibedakan lagi, dia menjadi 2. Yang pertama yaitu ekosistem laut, dan yang kedua adalah ekosistem sungai. Untuk ekosistem laut sendiri, ya sebenarnya kamu juga udah tahu lah ya, jenis-jenis tumbuhan dan juga jenis-jenis hewan yang kira-kira bisa kalian definisikan sendiri, kalian deskripsikan sendiri apa-apa aja gitu. Nah, untuk bisa mendeskripsikan hewan ataupun tumbuhan atau keanekaragaman yang terdapat pada ekosistem darat ataupun ekosistem laut, sebenarnya kan komponen itu hanya ada 2, yaitu tentang biotik dan juga abiotik. Nah, yang pertama ekosistem laut. Untuk ekosistem laut ini komponennya yang pertama adalah biotik. Untuk biotik itu sedikit banyaknya ada cumi-cumi, ada kepiting, ada kuda laut, ada rumput laut, ada berbagai jenis ikan-ikanan, mulai dari ikan kecil sampai ikan yang besar. Contohnya adalah paus gitu kan. Untuk ikan-ikan juga ya banyak sekali lah gitu ikan-ikan di laut gitu. Bahkan ikan yang sering kita konsumsi sehari-hari juga itu kan sebenarnya adalah ikan laut. Nah, kemudian untuk abiotik sendiri, ekosistem laut ini adalah dia terdiri dari terumbu karang, kemudian pasir laut, dan juga karang-karang gitu. Nah, nanti untuk terumbu karang ini sendiri kita akan bahas di Kingdom Animalia di semester 2 gitu ya. Di Kingdom Animalia ini terumbu karang itu masih makhluk hidup sebenarnya gitu. Kenapa saya katakan masih makhluk hidup? Karena terumbu karang ini sebenarnya bukan hanya sekedar seperti apa ya saya katakan ya kamu tau lah gitu terumbu karang, tapi sebenarnya salah satu penyusun daripada terumbu karang ini dia masih beberapa jenis dari hewan. Saya kasih contoh, misalnya ada kelompok dari subfilum ya, maksudnya kelompok ataupun subfilum dari Porifera dan juga dari Coelenterata. Ini 2 jenis hewan yang nantinya kan kita bahas di Kingdom Animalia.
Nah kemudian ada ekosistem sungai. Nah sungai juga udah sangat familiar di kita, kamu juga sudah pastinya tahu, ya kan? Bahkan di Jakarta sendiri tuh ada banyak sungai gitu yang bisa kamu lihat, meskipun kita tidak bisa atau tidak mungkin gitu untuk melihat secara langsung apa-apa aja sih makhluk hidup yang ada di dasar sungai ataupun di sungai itu. Tapi sedikit tidaknya untuk abiotiknya sendiri itu ada batu-batu sungai, kalau saya tambahkan lagi ada tanah gitu ya. Biarpun dia sungai, sebenarnya kan paling bawah itu tanah gitu sebenarnya ya. Nah terus kemudian untuk biotiknya sendiri itu ada ikan nila, kemudian ada ikan lele, kemudian juga ada kelompok daripada cacing ya, cacing-cacingan. Cacing ini juga banyak sekali banyak sekali spesiesnya. Bahkan cacing juga bisa dibedakan berdasarkan subfilumnya gitu. Nah kalau saya kasih sedikit, itu ada Platyhelminthes, ada Nemahelminthes, dan ada Annelida. Ketiga yang saya sebutkan tadi itu adalah jenis daripada daripada cacing gitu ya. Dan itu juga nanti kan kita bahas pada Kingdom Animalia. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke ekosistem darat. Nah, untuk ekosistem darat itu ada beberapa jenis, ada beberapa tipe yang akan kita bahas di sini. Salah satunya kita mulai dari hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis itu bisa sekalian juga kamu lihat gambarnya. Ini gambar yang yang cukup bisa mewakili lah untuk menggambarkan keadaan hutan tropis. Dan hutan hujan tropis itu untuk deskripsinya tersedia di wilayah Khatulistiwa. Otomatis Indonesia juga masuk ke dalam kategori ini ya kan. Bahkan hutan-hutan yang ada di Indonesia itu juga salah satu hutan yang cukup rindang, yang juga masuk dalam tipe hutan hujan tropis ini sendiri. Nah selain di daerah Khatulistiwa, di lembah sungai Amazon, lembah Kongo, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, dalam kurung Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Nah, karakteristik hutan tropis. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, hutan hujan tropis itu punya curah hujan yang sangat tinggi, antara 200 sampai 450 cm per tahun. Nah, ini per tahunnya loh untuk curah hujannya. Termasuk ini termasuk curah hujan yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan Jakarta ya. Istilahnya itu Indonesia, ini kita membahas sedikit tentang Indonesia gitu ya. Indonesia itu kan musimnya cuma ada dua, musim panas dan juga musim hujan kan. Tetapi untuk daerah-daerah yang atau wilayah-wilayah atau pedesaan gitu ya, pedesaan yang memang dia itu berada dekat dengan hutan hujan tropis, ini curah hujannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota ataupun wilayah ataupun daerah-daerah yang tidak terdapat hutan hujan tropis. Saya kasih contoh misalnya, untuk di daerah Sumatera Utara, di daerah Medan atau di pinggiran Medan itu ada namanya Pematang Siantar. Di situ juga ada hutan hujan tropis. Hutannya itu sangat-sangat luas, sangat besar gitu. Nah, terus kemudian satu wilayah lagi kita ambil kota Medannya sendiri gitu. Nah, sengaja Alosa nggak ngambil Jakarta gitu, karena kalau Jakarta kamu mah pasti udah tahu bagaimana kondisi panasnya gitu kan. Curah hujannya juga kayaknya kurang sekali di Jakarta. Bahkan kamu juga pasti pernah lihat dong, ada berita di Jakarta itu yang memberitakan, menginformasikan sampai tanah pun bisa retak di Jakarta, saking panasnya kondisi di Jakarta. Nah, kemudian yang Losa kembali lagi ke cerita yang tadi, untuk daerah-daerah di pinggiran Medannya sendiri, ada di daerah Pematang Siantar ke Brastagi, makin ke ujungnya lagi itu memang daerah-daerah hutan hujan tropis, salah satu hutan tropis yang masih terjaga sampai detik ini gitu ya. Dan daerah-daerah yang berada di situ itu curah hujannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota Medannya. Bisa lah saya katakan mirip-mirip seperti Bogor dengan Jakarta. Bogor dengan Jakarta itu garis wilayahnya gitu ya, sebenarnya kan nggak terlalu jauh. Bahkan ke Bogor kita cuman butuh waktu sejam atau misalnya ya 1,5 jam lah dari Jakarta ke Bogor kan. Tetapi di Bogor itu
Ini kebetulan karena saya pernah tinggal di Bogor ya, Lose pernah tinggal di Bogor meskipun saya nggak lama tinggal di sana, dan saya sendiri pernah merasakan hampir setiap sore ya, hampir setiap sore tuh hujan di sana, hujan terus. Nah, dibandingkan dengan Jakarta gitu, hujan itu bisa kita hitung dalam sebulan tuh datangnya berapa kali, dalam triwulan gitu, terus kemudian dalam 6 bulan, dalam 1 semester, dan kemudian dalam 1 tahun. Dibandingkan dengan Bogor, itu seminggu bisa 5 kali nanti hujan dalam seminggu. Dan ketika udah datang hujan, itu hujannya sangat lebat, terus kemudian durasi hujannya juga lama. Misalnya nanti dia datang itu sekitar jam 4 sore atau jam 5 sore, itu nanti bisa redanya sekitar jam 10-an malam atau mungkin jam 9-an malam. Dan bahkan kadang-kadang hujannya juga bisa sampai pagi. Tapi ya kota Bogornya emang nggak akan banjir, karena kan emang itu dia dataran tinggi, nanti airnya tuh ya akan turun ke daerah-daerah yang di bawah kota Bogor. Nah, kemudian karakteristik hutan hujan tropis itu, mataharinya bersinar sepanjang tahun dengan suhu ruangan itu antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Sampai 30 derajat Celcius loh. Suhu terpanas di Jakarta kamu pasti pernah tahu berapa gitu. Dan kebetulan karena saya juga orang Medan ya, saya orang Sumatera Utara maksudnya. Saya juga lumayan bisa mengatakan kota Medan itu juga cukup panas gitu dibandingkan dengan kota-kota yang sebelumnya tadi, misalnya kayak Brastagi, Balige, atau misalnya Pematang Siantar yang tidak terlalu panas dibandingkan kota Medan tadi. Alasannya kenapa? Karena itu adalah wilayah yang ditumbuhi oleh masuk dalam kriteria hutan hujan tropis ini. Meskipun panas gitu kan, tapi kita balik lagi ke pelajaran kamu kelas 8 ya kalau saya nggak salah, karena kan kamu sekarang kelas 10 gitu. Nah, kita flashback lagi ke pelajaran kelas 8, proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan tumbuhan mengambil CO2 dari makhluk hidup, maksud saya itu dari manusia dan juga dari hewan, lalu kemudian si tumbuhan itu nanti akan mengeluarkan oksigen. Jadi sepanas-panasnya daerah yang ada di wilayah itu nggak akan pernah sepanas kota Medan dan nggak akan pernah sepanas kota Jakarta. Nah, apa? Karena banyak sekali oksigen yang bertebaran gitu, atmosfernya di sana itu dipenuhi oleh oksigen sehingga masyarakat di sana tidak terlalu panas. Nah, inilah aplikasi untuk suhu 21 sampai 30 derajat. Ini mah kayak suhu AC gitu. 30 derajat itu nggak panas kalau saya bilang. Lalu kemudian jenis tumbuhan dan juga jenis hewan yang ada di daerah hutan hujan tropis ini. Untuk jenis tumbuhannya sendiri nanti akan membentuk kanopi. Kanopi itu maksudnya seperti ini. Bagus kalau misalnya kamu sudah tahu kanopi, tapi pasti juga ada beberapa anak yang kurang bisa memahami apa itu kanopi. Nah, kanopi itu ibaratnya rumah gitu ya, bukan ibarat rumah maksud saya rumah itu kadang-kadang ada rumah yang punya atap warna, dia bukan seng, tapi dia itu mirip plastik gitu ya, dia mirip plastik, terus nanti dia bisa menutupi, apa ya saya katakan ya, bisa menutupi daerah yang di bawahnya gitu, jadi kayak dibikin tenda gitu, tapi itu bukan tenda, warnanya itu putih atau warna abu-abu gitu, itulah yang disebut dengan kanopi, rindang maksudnya, jadinya rindang. Nah, itulah yang dimaksud dengan kanopi. Jadi jenis tumbuhan yang membentuk hutan hujan tropis ini adalah tumbuhan yang rindang-rindang, maksudnya kayak gitu ya. Nah, yang pertama ada tanaman merambat, contohnya itu liana. Kemudian ada juga tumbuhan rotan. Nah, kebetulan di PPT-nya itu Lose lupa untuk mencari gambar liana. Nanti akan saya kasih gambarnya di sini. Atau ya kamu bolehlah nanti searching bagaimana sih bentuk pohon dari liana. Kemudian bentuk pohon rotan juga. Lalu kemudian ada tanaman menempel. Tanaman menempel ini contohnya adalah anggrek. Maksudnya menempel ini ya tumbuhan ini memang hidupnya itu menempel, atau apalagi bahasa lainnya, dia tinggalnya emang di tubuh tumbuhan yang lain, tapi dia tidak parasit. Nah, itulah boleh disebut sebagai salah satu kriteria daripada menempel. Kan ada tuh tumbuhan yang masuk dalam kategori parasit. Jadi ketika dia menempel pada tumbuhan itu, dia nanti akan menyerap atau merugikan bagi organisme yang lainnya. Tapi untuk beberapa tumbuhan, ada yang dia memang menempel pada tumbuhan yang lainnya, tapi dia tidak menyebabkan tumbuhan itu mengalami kerugian, misalnya dalam hal makanan atau mungkin dalam hal-hal yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya lagi ada
Saya lupa nama tumbuhannya itu, tapi dia memang menempel juga di pohon-pohon, contohnya misalnya di pohon beringin, di pohon jati juga. Lo lupa namanya apa, tapi ada gitu ya tumbuhan itu juga salah satu yang menempel, dan itu besar sekali, besar gitu, bisa sampai panjang tumbuhannya. Dan kalau di kota-kota besar itu tumbuhan tuh dianggap maksud saya itu kalau di desa ya, kalau di desa itu tumbuhannya itu nanti akan dikikis dari pohon beringin atau misalnya dari pohon jati dan pohon-pohon lainnya, karena dianggap tuh kayak semak-semak. Tapi di Jakarta itu dijadikan tanaman hias. Biasanya ditaruh orang tuh di teras yang panjang-panjang dia warna hijau, cuman nggak tahu, lo lupa nama tumbuhannya apa. Itu juga masuk dalam tumbuhan menempel. Kemudian untuk jenis hewan, contoh-contoh hewan nih yang ada di hutan hujan tropis ini, ada berbagai jenis burung-burungan, terus kemudian kelelawar, serangga, monyet, ular, tupai, macan tutul, jaguar, babi hutan. Nah, dari contoh-contoh ini sih nggak perlu kita bahas lah ya. Saya yakin kamu udah paham sebenarnya. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada sabana ataupun savana. Ini tadi kita membahas tentang keanekaragaman ekosistem darat. Jadi yang kedua ada sabana. Sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Tersedia di daerah tropis, curah hujannya sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Contohnya itu ada di daerah Kenya ataupun Afrika, Australia Utara, ada di Nusa Tenggara Barat dan di Nusa Tenggara Timur. Sabana itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada sabana murni, dalam kurung itu satu jenis pohon yang mengisi ekosistem ini. Lalu kemudian ada sabana campuran, beberapa jenis pohon. Nah, di sini udah ada Losa kasih contoh gambarnya, cuma yang saya kasih ini dia kayak ya satu jenis pohon gitu untuk sabana ataupun savananya. Jadi emang panjang-panjang aja dia. Dan ketika kamu lihat pohon-pohon ini tuh bukan pohon yang masuk dalam kategori rindang gitu ya, ataupun yang memiliki kanopi. Ingat, kanopi itu yang ranting-ranting itu panjang-panjang sehingga bisa menutupi langit-langit. Maksudnya bukan menutupi secara langsung gitu, tapi kesannya memang dia menutupi sinar matahari dari secara langsung dari atas ke bawah. Nah, kemudian jenis tanaman yang membentuk bioma sabana ini adalah rumput-rumputan, itu sudah pasti. Terus kemudian yang kedua ada eukaliptus, kemudian ada acacia, kemudian ada Corypha utan. Untuk eukaliptus ini sendiri, kayaknya kamu juga udah tahu ya kan, salah satu pohon yang digunakan oleh manusia untuk membuat kertas itu adalah pohon eukaliptus. Kemudian jenis-jenis hewannya. Nah, jenis-jenis hewannya itu ada serangga, ada rayap, ada kuda, ada gajah, kemudian ada rusa, ada zebra, ada macan tutul, dan juga ada singa. Jadi ya hampir-hampir mirip dengan hutan hujan tropis juga sih sebenarnya untuk hewannya ya. Cuma perbedaan yang paling signifikan itu terdapat di tumbuhannya. Itu dia untuk sabana ataupun savana. Terus sekarang kita masuk kepada padang rumput. Nah, padang rumput ataupun grassland itu ada di daerah tropis sampai sedang. Kemudian contohnya itu, maksudnya contoh wilayahnya ya, ada di Amerika Selatan, ada di Australia, ada di Hongaria, ada di South Rusia, dan juga ada di Indonesia. Nah, Indonesia masuk lagi nih gitu kan untuk padang rumput ini sendiri. Nah, kemudian padang rumput ini punya punya curah hujan yang tinggi. Dia itu bisa punya curah hujan yang tinggi. Terus rumput yang tumbuh subur bisa mencapai 3 meter, misalnya rumput blue stem. Nah, ini juga rumputnya. Oh, ini ada Losa kasih ya. Jadi kamu bisa lihat di pojok sebelah kanan sana gitu. Dan itu adalah contoh untuk rumput yang bisa tingginya itu mencapai 3 meter loh, lebih tinggi dari manusia, dan ini masuk dalam kategori rumput.
Kemudian ada juga daerah yang punya curah hujannya itu rendah, itu terdapat rerumputan pendek, misalnya rerumputan grama dan rerumputan kerbau. Maksud dari rerumputan kerbau ini ya rumput yang emang rumput yang dimakan oleh jenis pemamah biak gitu. Sebenarnya nggak cuma kerbau doang ya, cuma dikatakan sebagai rerumputan kerbau, maksudnya itu adalah rumput-rumput yang terbiasa dimakan oleh pemamah biak. Karena kan pemamah biak ini ya biarpun dia punya tinggi badan gitu, tapi sebenarnya makanannya itu pendek-pendek di bawah rumput-rumput gitu. Nah, untuk satuannya ataupun hewan-hewan penyusun daripada padang rumput ini ada hewan pengerat. Kamu tahu dong hewan pengerat apa ya kan? Salah satu contoh hewan pengerat itu ya ada hamster. Nah, kemudian ada reptil, ular, burung, bison, kanguru, zebra, jerapah, rusa, serigala, singa, jaguar, dan cheetah. Kamu pasti pernah pernah lihat siaran televisi itu National Geographic. Bahkan sekarang bukan cuma National Geographic doang, udah banyak sekali channel yang membahas tentang dunia hewan gitu kan. Maksud mereka itu mereka mau membahas tuntas tentang dunia hewan, tetapi mereka di situ adalah memperlihatkan kepada khalayak tentang keberadaan ekosistem. Jadi di situ kamu bisa lihat rerumputan kerbau, terus kemudian bagaimana singa dalam mengejar kerbau misalnya untuk mendapatkan makanannya, atau singa atau cheetah gitu ya kan, dan beberapa hewan predator yang menangkap menangkap hewan lain untuk makanannya. Itu tadi yang di siaran-siaran seperti yang Lausa katakan National Geographic. Dan itu pada dasarnya kebanyakan kebanyakan mereka syutingnya itu di daerah-daerah padang rumput gitu. Nah, kemudian dari padang rumput kita masuk kepada gurun. Nah, untuk gurun sendiri ya namanya aja gurun ya kan, atau bisa juga kita sebut dia sebagai padang gurun. Gurun ini adalah gurun pasir yang sangat luas dan tandus karena hujan di sini tuh sangat jarang. Nah, jadi yang kita tadi berangkat dari curah hujannya yang tinggi, kemudian curah hujannya yang rendah, dan sekarang kita masuk kepada curah hujan yang curah hujan yang bukan kecil sih ya, tapi pendek, boleh dikatakan dengan curah hujan yang pendek sih. Nah, terus kemudian contohnya itu misalnya ada pada gurun Gobi di Asia, kemudian ada gurun Sahara di Afrika. Di antara kedua gurun ini kayaknya yang paling terkenal adalah gurun Sahara ya, yang ada di Afrika. Jenis tanamannya adalah kurma dan juga semak belukar. Itulah alasannya kenapa tumbuhan kurma ini sangat terkenal gitu ya kan, karena salah satu alasan biologisnya adalah tanaman kurma ini dia bisa tumbuh bahkan berbuah dengan keadaan tanah yang sangat tidak mendukung sebenarnya. Kenapa saya katakan tidak mendukung? Karena tandus, tidak ada hujan gitu, jarang sekali. Jarangnya ini dalam artian itu dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Nah, terus kemudian untuk jenis-jenis hewannya teman satuannya ada semut, ada kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan juga unta. Hewan-hewannya kalau saya bilang ya, meskipun nggak besar-besar ya kan, tidak besar maksudnya itu nggak sebesar singa gitu, nggak sebesar harimau, tapi cukup berbahaya juga ya kan. Mulai dari kalajengking, kadal, ular, sampai kalajengking itu sebentar, ada lagi tuh temennya kalajengking, lipan-lipanan gitu. Kamu pasti pernah lihat kalajengking dong secara langsung ya kan. Kalajengking itu Scorpio. Nah, jadi di Indonesia ada nggak kalajengking? Ada. Sebenarnya untuk kalajengking ini sendiri sih nggak cuman nggak cuman di gurun doang adanya, di kita juga ada gitu kalajengking. Nah, jadi kalajengking ini dia punya capit 2 ya kan. Kalau misalnya orang yang kena capit sama kalajengking ini sih ya saya katakan ya
ngeri gitu ya. Apalagi kalajengking ini setelah dia nyapit nanti ekornya bakalan melengkung ke atas gitu untuk menusukkan racunnya kepada si manusia atau hewan yang istilahnya dia anggap itu mengganggu dirinya. Kalau misalnya untuk hewan lain itu artinya dia menangkap mangsanya. Tapi kalau untuk ke manusia kan nggak mungkin kita bilang kalajengking itu memakan manusia. Tapi memang ada kalanya kalajengking itu menyerang manusia itu biasanya alasannya karena dia merasa terganggu. Padahal kalau menurut kita yang merasa keganggu dengan adanya si kalajengking ini. Nah, untuk keanekaragamannya kamu bisa perhatikan gambar-gambarnya. Mulai dari yang ada pasti kamu lihat gambar gurun yang kesannya itu seperti berwarna pink, ya kan? Terus kemudian ada gurun juga yang kesannya dia terlihat seperti kuning gitu. Sebenarnya sih kalau gurun ya kamu udah sering lihat lah di film-film movie dari Amerika, bahkan mungkin yang cewek-cewek pasti demen tuh sama film-film Korea yang sekarang juga untuk actionnya juga udah keren-keren sih kalau lo sebilang. Jadi kamu setidaknya punya gambaran lah tentang gurun gitu. Terus kemudian di atasnya juga tuh ada gambar yang seperti pohon kelapa, tapi itu adalah pohon kurma sendiri, mirip ya kayak kelapa-kelapaan gitu. Nah, terus untuk hewan-hewannya juga di situ ada lo kasih gambarnya. Nah, apa ya saya katakan ya, tikus ya kan, kalajengking, kadal, terus kemudian ada juga unta. Oke, kemudian kita lanjut kepada hutan gugur. Nah, untuk hutan gugur, namanya aja hutan gugur, berarti hutannya itu sering menggugurkan daunnya. Alasannya kenapa? Karena daerah ini saya katakan ya, dia mengalami 4 musim. Yang pertama itu ada musim panas, musim semi, terus kemudian musim semi dingin, dan musim gugur. Nah, contohnya itu ada di Amerika Timur, terus kemudian ada di Chili, Eropa Barat, dan juga ada di Asia Timur yang memiliki 4 musim ini. Jenis tumbuhannya dia berdaun lebar. Contohnya itu ada oak. Ada sih gambarnya di sini, cuman lo lupa yang mana ini pohonnya sekarang. Terus kemudian ada beech juga, ada maple, terus kemudian ada elm juga gitu. Nanti ya kamu bisalah coba cari-cari yang lo katakan tadi itu, elm tuh bagaimana, beech itu bagaimana, terus kemudian maple juga bagaimana jenis tumbuhannya. Untuk hewannya sendiri ada hamster tuh masuk ke dalam pengerat sebenarnya ya. Terus kemudian ada kelelawar, marmut, dan juga kelompok dari beruang. Kemudian kita masuk kepada taiga. Nah, taiga ini ada di daerah antara subtropis dan kutub. Misalnya daerah Amerika Utara dan juga daerah Alaska. Mendekati ujung, bukan mendekati, emang udah ujung gitu dia ya kan, ke atas kalau misalnya kita mengingat globe. Terus kemudian ada di semenanjung Skandinavia, terus kemudian Rusia. Tanaman atau penyusun tumbuh-tumbuhan penyusun taiga ini adalah jenis daripada konifer dominan yang tampak hijau sepanjang tahun. Contohnya ada pohon cemara, pohon alder, pohon juniper. Udah ada cemara, saya tulis lagi cemaranya. Nah, pohon cemara kita udah tahu lah bagaimana, karena mayoritas orang gitu kan, ya istilahnya baik Muslim, baik Kristen, pada bulan Desember atau Natal itu pasti melihat pohon cemara, tapi pohon cemaranya yang sintetik, yang buatan, karena yang aslinya itu pasti ada di daerah subtropis dan juga sampai ke daerah kutub. Untuk hewan-hewannya ada rusa besar, kemudian ada ajak ini hewan ya. Terus kemudian ada beruang hitam, ada ling, ada serigala, serangga, dan juga beberapa burung. Nah, kamu bisa lihat di situ keanekaragaman daripada taiga. Ya, pohon-pohonnya itu apa sih saya bilang? Ya, kayak membentuk piramid gitu kan, dia kayak gini. Ya, seperti bentuk pohon Natal lah yang selalu kita lihat di bulan Desember.
Oke, kemudian kita masuk kepada tundra. Nah, tundra ini biomanya atau berada di bioma dingin. Bioma itu di atas ekosistem gitu ya. Nah, terus kemudian bioma itu terbagi menjadi dua, yaitu bioma Arktik dan juga bioma Arktik tundra dan juga Alpi tundra. Yang pertama Arktik tundra. Itu ditemukan di Arktik. Kemudian di Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tanahnya itu ditutupi oleh salju. Vegetasinya ditumbuhi oleh sphagnum. Satwanya itu ada karibu, ada muskok, ada rubah, kemudian ada ptarmigan. Hewan-hewan yang berbulu tebal, karena kan ya mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka harus bisa hidup di daerah yang dingin, apalagi ya yang ditutupi oleh salju dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada Alpi tundra. Nah, Alpi tundra itu ada di puncak Gunung Jayawijaya yang tinggi. Vegetasinya itu, vegetasi maksudnya tumbuhannya. Tumbuhan penyusun tundra Alpi ini alang-alang, semak belukar, lumut daun, dan juga lumut. Nah, di sini kan di Alpi tundra ini dikatakan dia ada di puncak Gunung Jayawijaya. Kamu pasti tahu dong puncak Gunung Jayawijaya itu ada di mana. Itu bener, itu apa namanya, adanya di Indonesia, di Jayapura, di puncak Jayapura. Bukan puncak Jayapura, puncak apa sih, puncak Wijaya, di paling apa namanya, jadi kalau kayak gambar Irian Jaya itu kan paling atasnya gitu. Nah, paling atasnya itu terdapat tundra. Kenapa terdapat tundra? Karena di wilayah Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa puncak Jayawijaya itu dia bersalju. Terdapat salju itu di Irian Jaya. Jadi karena ada salju di sana, jadi alam pun istilahnya itu membentuk sebuah ekosistem agar makhluk hidup di sana itu bisa tahan atau bisa bertahan dengan keadaan yang ada. Nah, disebutlah dia sebagai tundra. Terus kemudian dari gambar yang Lause berikan untuk tundra ini ya, itu sekitar 3 gambar itu saya ambil adalah gambar dari puncak Jayawijayanya sendiri gitu. Sementara untuk gambarnya yang lain itu adalah gambar ya, untuk yang misalnya saya lupa sih Lause ngambilnya dari Kanada atau dari Finlandia, tapi yang jelas itu bukan di Indonesia. Kenapa gambarnya itu sekitaran 3 saya ambil dari puncak Jayawijaya? Karena sebenarnya di sini di antara semua biodiversity yang kita pelajari, setidaknya kita harus lebih mengenal negara kita sendiri. Kita harus lebih mengenal biodiversity yang ada di Indonesia sendiri. Nah, itu dia. Terus kemudian untuk hewan-hewannya juga tadi udah gitu ya. Ada karibu, ada muskok, kemudian ada rubah, dan juga ada ptarmigan. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan kepada keanekaragaman yang ada di Indonesia. Untuk keanekaragaman yang ada di Indonesia, di sini secara spesifik kita membahas tentang kata endemik. Kamu tahu dong maksud daripada endemik ini ya kan? Endemik itu maksudnya hanya ada di Indonesia saja gitu. Nah, terus kemudian itu tadi pengertiannya itu hanya ada maksudnya spesies lokal dan unik yang hanya dapat ditemukan di daerah ataupun di pulau tertentu. Ya, yang kita tahu kan selama ini Komodo adanya di Pulau Komodo saja. Terus kemudian ada itu loh, bunga Rafflesia arnoldi, ya kan, bunga bangkai, itu emang benar-benar endemik Indonesia. Seandainya nih ada ilmuwan gitu, terus dia mungkin mengambil bibit ya, dia mengambil bibit dari Rafflesia arnoldi ini, terus dia tanam di negara dia, kita sebut saja misalnya dia yang mengambil itu adalah orang Belanda atau orang Rusia, maka nanti Rafflesia arnoldi ini nggak akan tumbuh di daerah mereka. Alasannya apa? Karena si tumbuhan ini, Rafflesia arnoldi ini, hanya bisa tumbuh beradaptasi dan juga ya hidup gitu dengan lingkungan yang ada di Indonesia saja. Dia nggak bisa keluar dari Indonesia. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada Edelweiss Jawa. Nah, Edelweiss Jawa gitu ya. Semoga kamu pernah melihat langsung bunga Edelweiss. Terus kalau Lause sih saya pernah lihat bunga Edelweiss ini, karena kebetulan sekitar kapan ya? 2 tahun yang lalu tuh. 2 tahun yang lalu saya pernah pergi sama anak-anak saya, maksudnya siswa saya yang lama.
itu kita pergi ke puncak Bromo, kita pergi ke Gunung Bromo. Terus di sana tuh sebenarnya nggak boleh gitu ya, Edelweiss itu diambil oleh masyarakat, tapi nggak tahu gimana ceritanya di sana tuh Edelweiss itu diperdagangkan. Ya ada baik dan ada buruknya juga gitu. Ya buruknya, Edelweiss ini kan sebenarnya salah satu jenis tumbuhan yang sangat susah untuk tumbuh gitu. Jadi apabila dia dicabut, kemungkinan untuk tumbuh lagi butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah, poin positifnya adalah nggak banyak orang yang mengenal bunga Edelweiss, termasuk saya tadinya. Tapi karena diperjualbelikan gitu kan, dan saya lihat, oh ini bunga Edelweiss gitu, jadinya saya tahu gitu, ini adalah bunga Edelweiss. Terus kemudian ada anggrek hitam. Anggrek hitam juga masuk dalam kategori bunga endemik yang ada di Indonesia. Ya, anggrek-anggrek yang pernah kita lihat selama ini paling kayak anggrek bulan, anggrek kalajengking, anggrek daun gitu. Anggrek ini jenisnya banyak banget gitu. Ada lagi dia, kalau saya nggak salah ya, nama anggreknya itu anggrek kalajengking gitu, karena dia punya bentuknya itu, bunganya ya maksudnya, bunganya itu kayak mirip ekor kalajengking gitu sih. Kalau nggak salah namanya anggrek kalajengking gitu, warnanya kuning, ada corak-corak coklat-coklat gitu. Nah, terus kemudian ada lagi namanya itu Aralia javanica. Nah, ini bunganya apa ya saya katakan ya, saya belum pernah lihat gitu ya untuk yang Aralia javanica ini sendiri. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, terus di sampingnya itu kan ada tumbuhan yang namanya itu adalah Amorphopalus titanum. Kalau kata orang, bunga Rafflesia arnold ini adalah bunga bangkai ya kan, bau gitu, dan itu jelas emang bau. Tapi kalau si Rafflesia arnold ini tidak lagi mencari mangsa, tidak lagi membutuhkan mangsa atau belum membutuhkan makanan, dalam artian belum ada hewan yang hinggap di di atasnya, dikuncup daripada bunga Rafflesia arnoldinya, maka nanti Rafflesia arnoldi itu nggak akan ngebuka mulutnya. Nah, kalau si Rafflesia arnoldi ini ngebuka mulutnya, maka nanti baru keluar uap-uap bau bangkai gitu. Tapi selama si Rafflesia ini masih menutup, menutup mulutnya, ya dia nggak akan mengeluarkan bau sama sekali gitu. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan bunga Rafflesia arnoldi, kalau misalnya kamu lagi main ke Bogor, biasanya kan orang kalau ke Bogor tuh mainnya itu paling ke puncak ya kan. Puncak kemana lagi saya katakan ya ke villa gitu untuk menikmati dinginnya kota Bogor. Sesekali kamu mainlah ke Kebun Raya Bogor itu sendiri, karena di situ banyak sekali jenis-jenis tumbuhan. Bahkan juga ada di situ museum ada museum untuk hewan yang sudah dikategorikan punah gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya, sudah dikategorikan punah. Dan ada juga museum yang di situ dia menyimpan struktur rangka dari beberapa jenis hewan, beberapa loh gitu. Nah, kenapa bisa lo katakan seperti ini? Karena saya juga sudah pernah ke sana, ke Kebun Raya Bogornya. Nah, jadi kayak museum yang saya bilang tadi itu untuk beberapa jenis hewan yang sudah punah. Kalau nggak salah itu ada satu yang saya lihat di sana, badak gitu. Cuman Losa beneran lupa karena udah lama banget. Itu entah badak bercula 1 atau badak bercula 2, itu beneran ada di sana, real ada. Itu gede sekali badaknya. Jadi ketika saya gitu kan, ketika Losa ada di bangunan itu, di gedung itu, saya lihat itu, saya sih benar-benar kayak, oh ini hewannya gitu, ini yang pernah hidup di bumi tapi dia udah punah gitu. Dan itu tuh gede banget gitu ya, biarpun dia dikacakan gitu kan, tapi melihat kebesaran hewannya itu, maksud saya tuh badannya yang besar gitu ya, melihat kebesarannya itu ya, saya sendiri tuh cukup heran melihatnya, ini gede banget loh gitu. Nah, terus kemudian ada satu lagi tadi yang dia itu bangunannya itu atau museumnya itu menyimpan beberapa rangka. Dan setelah berkeliling gitu ya, setelah saya berkeliling dengan anak-anak saya, terus habis itu saya pergi ke belakang, karena di sana pokoknya dia tuh menunjukkan exit sih sebenarnya. Saya lagi cari jalan keluar exit, tapi nggak tahu kenapa saya itu masuk ke ruangan ikan
ikan paus kalau nggak salah, ikan paus atau ikan apa, ikan paus deh. Nah jadi ikan paus itu pertama kali seumur hidup saya gitu, saya melihat rangka sebesar itu. Biarpun saya nggak pernah lihat ikan paus secara langsung, semoga jangan sih ya, saya nggak mau ngeliat ikan paus secara langsung, tapi melihat rangkanya panjang banget gitu, bener-bener panjang sekali rangkanya, ibarat kata itu bangun 50 kamar bisa di situ, dan itu hanya untuk menyimpan rangka dari si ikan paus itu. Jadi apa namanya, itulah salah satu keunikan atau apa namanya ya, destinasi yang sebenarnya itu patut untuk kamu datangi untuk menambah keilmuannya kamu secara pribadi gitu. Nah terus kemudian keanekaragamannya itu kita masuk kepada hewan. Saya mulai dari yang paling kiri, sudut kiri gitu. Ada namanya itu bubalus SP, boleh disebut sebagai bubalus SP. Kira-kira seperti itu adanya cuman di Indonesia doang. Terus kemudian ada badak Sumatera, ya namanya aja badak Sumatera, berarti badak ini tuh hanya ada di Sumatera doang. Terus kemudian ada komodo, terus kemudian ada burung beo nias. Nah kalau burung beo kan saya nggak tahu burung beo ini keanekaragaman gennya seberapa banyak, tapi kayaknya banyak gitu. Dan untuk burung beo nias sendiri itu dia punya kuning seperti di situ, apa namanya, di bagian ya bagian sininya lah, sama di bagian sininya. Kebetulan teman Losa juga ada yang tinggal di Nias dan dia pernah kirim fotonya itu, karena dia juga punya. Bagus banget sih untuk burung beo nias ini. Maksudnya itu bukan cuman suaranya doang yang bagus dan unik, tapi memang tubuh si burung beo ini bagus kalau saya bilang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke garis Weber dan Wallace. Jadi garis Weber dan garis Wallace ini sebenarnya Weber dan Wallace ini sebenarnya nama orang. Cuma kedua orang ini termasuk dalam kategori saintis ataupun orang-orang yang ahli di bidang biologi, dan mereka emang suka untuk melakukan perjalanan. Satu alasannya karena memang mereka melihat ada perbedaan di antara, ibarat kata tuh wilayahnya sangat dekat gitu. Wilayahnya sangat dekat, tapi hewan-hewan ataupun tumbuhan dan juga hewan-hewannya itu jenis-jenisnya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Padahal kalau secara secara letak geografisnya wilayah itu dekat banget gitu, dekat sekali malahan. Nah jadi untuk garis Weber dan juga garis Wallace ini, yang pertama lo udah kasih petanya, jadi kamu bisa perhatikan. Kita berangkat dari petanya dulu gitu. Nah jadi mulai dari Sumatera, terus kemudian ke Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB dan sekitarnya gitu kan. Ingat, Lombok itu bukan bagian dari Indonesia lagi, karena Lombok itu sudah jadi negara sendiri. Terus kemudian Kalimantan, Sulawesi, terus kemudian sampai kepada Irian Jaya, yang tadi puncaknya itu puncak Jayawijaya. Nah jadi dari garis ini kan ada ada dua, ada garis Wallace dan juga garis Weber. Garisnya ada dua, tapi di sini yang dibahas adalah 3 wilayah jadinya ya kan. Wilayah kayak Sumatera, Kalimantan dan Jawa itu satu wilayah. Terus kemudian Wallace maksud saya itu Kalimantan. Itu bukan Kalimantan, Sulawesi. Nah Sulawesi, terus kemudian ke bawahnya NTT, terus habis itu NTB, Bali. Nah itu satu wilayah. Terus kemudian Weber itu dia dimulai dari Maluku tuh. Kak yang kecilnya kan setahu saya itu Maluku ya. Iya. Nah ada daerah Maluku, terus kemudian ada daratan Saul dan juga Irian Jaya. Itu maksudnya hanya pembagian keanekaragaman atau jenis-jenis dari beberapa hewan dan tumbuhan yang kita ini dilihat secara garis khatulistiwa, kita berada dalam satu garis, tapi hewan-hewannya bisa berbeda-beda. Nah jadi kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang garis Weber dan juga garis Wallace. Dua garis ini sangat berhubungan erat dengan
persebaran flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Jadi, yang dinamakan dengan garis Weber dan juga garis Wallace ini merupakan garis-garis khayal atau tidak nyata dan hanya tampak di peta yang dibuat secara khusus. Ya, jadi ini memang garis khayal gitu. Realnya sih nggak ada sebenarnya garis Weber dan juga garis Wallace ini. Yang memisahkan atau membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian dilihat dari peta persebaran flora dan juga faunanya. Jika satu wilayah dibagi menjadi 3 bagian, otomatis garis yang memisahkannya ada 2. Nah, di Indonesia 2 garis tersebut adalah Weber dan juga Wallace. Yang pertama kita bahas adalah tentang garis Wallace dulu. Nah, untuk garis Wallace, kamu bisa lihat gambar saintisnya atau gambar orangnya, ya kan, di samping. Betul banget deh itu. Nah, garis Wallace ini merupakan garis khayal yang membatasi fauna di bagian barat atau dikenal dengan tipe Asiatis dengan yang ada di wilayah bagian tengah atau tipe peralihan. Kenapa dibilang sebagai tipe peralihan? Karena ya dia itu berada di wilayah yang antara wilayah A dengan antara wilayah B. Nanti kan akan kita bahas lebih jauh lagi. Garis ini dibuat oleh seorang ahli zoologi yaitu Alfred Russel Wallace. Ia mengatakan bahwa fauna yang ada di Pulau Lombok berbeda dengan fauna yang ada di Pulau Bali. Meskipun kedua pulau tersebut sangat berdekatan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya kan? Wilayahnya itu dekat banget. Bali dengan Lombok itu dekat banget. Itu ibarat kata Jakarta, kemana saya bilang ya? Jakarta ke Jogja. Nggak terlalu jauh itu sebenarnya antara Bali dengan Lombok. Nah, tapi jenis faunanya ataupun jenis satuannya berbeda sekali jenis-jenisnya. Terus kemudian garis Wallace itu terletak dari Selat Lombok hingga Selat Makassar yang merupakan tempat penyebaran fauna Asiatis seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali yang terletak di sebelah barat garis Wallace. Jadi untuk bisa memahami garis Wallace ini sendiri, kamu juga harus sambil melihat petanya juga, yang mana-mana aja sih wilayah-wilayahnya tadi gitu. Mungkin kamu paham Sumatera itu yang mana, Jawa itu yang mana, Kalimantan juga yang mana, bahkan sampai ke Bali. Tapi untuk lebih memahami lagi, kamu perhatikan juga petanya gitu. Ada garisnya ya kan, jadi kelihatan tuh wilayah satu yang sini adalah masuk kepada garis Wallace. Terus kemudian kita masuk kepada garis Weber. Nah, untuk Weber sendiri itu maksudnya garis Weber ya, itu dipublish atau dipublikasikan oleh Max Carl Wilhelm Weber. Nah, itu dia nama orangnya, dia juga udah lumayan tua kalau saya bilang ya. Salah satu garis khayal yang membagi Indonesia menjadi 3 bagian adalah garis Weber. Garis Weber ini merupakan garis khayal yang membagi Indonesia menjadi bagian tengah dan juga bagian timur. Maka dari itu, garis ini terletak di antara Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur. Atau lebih tepatnya, garis ini digambar di antara Pulau Sulawesi dan juga Pulau Papua. Satwa-satwanya ya kan, yang tadi juga udah lo sejelasin di petanya itu. Jadi wilayah Sulawesi, wilayah Papua itu berbeda spesiesnya. Sementara kalau misalnya kita lihat saya katakan ya, Sumatera dengan Kalimantan ya kan, Sumatera dengan Kalimantan dibandingkan dengan Sulawesi dan Irian Jaya itu sebenarnya masih lebih dekat Sulawesi ke Irian Jaya. Tapi untuk faunanya sendiri yang ada di Sumatera itu hampir 80% itu ada di Kalimantan. Nah, itulah dia maksudnya. Perbedaannya itu tidak terlalu signifikan kalau untuk Sumatera dan juga Kalimantan tadi, tapi untuk Sulawesi dan untuk Papua jelas berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke part yang terakhir, yaitu kita membahas tadi kan ada yang namanya fauna barat atau bagian barat, bagian abis itu ada peralihan dan juga Australia ataupun Australis. Nah, untuk fauna barat sendiri, fauna barat itu tersebar di daratan Sunda atau wilayah barat Indonesia
meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri fauna asiatis yaitu dijumpai banyak mamalia yang berukuran besar, banyak jenis ikan dan air tawar, gajah, badak, harimau, singa, banteng, kerbau, terdapat banyak tipe kera, dan tidak dijumpai hewan berkantung. Ya, kangguru dong artinya ya kan? Kita kan tidak pernah mendapat kabar lah saya katakan ya, tidak pernah mendengar ada kangguru itu di Kalimantan atau di Jawa atau di Sumatera. Ya maksudnya itu di daerah ekosistem atau hutannya nggak ada. Itu adanya nanti di daerah Australia. Nah, terus kemudian kamu di sini ada lo kasih beberapa aja gitu contoh-contoh hewannya fauna barat. Jadi kelompok-kelompok yang barusan ini adalah kelompok hewan yang masuk dalam kategori fauna barat. Terus kemudian kita masuk kepada fauna peralihan. Nah, fauna peralihan itu wilayah persebaran fauna yang dibatasi oleh garis Wallace dan juga garis Weber. Garis Wallace membatasi fauna di dangkalan Sahul. Kamu ingat dong tadi ada saya sebutkan dataran Sahul ya kan, yang di bawah Maluku itu atau di samping Irian Jaya. Persebarannya itu meliputi kawasan Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan yaitu ada babi rusa, komodo, anoa, kuskus, biawak, dan burung maleo. Ya, burung maleo ya seperti gambar itulah gitu ya. Kalau nggak salah sih ini ada di kebun binatang, karena untuk burung maleo ini tidak termasuk spesies endemik. Terus kemudian ada komodo, terus kemudian ada juga biawak, di bawah komodo itu biawak. Nah, terus kemudian anoa itu yang di atas burung maleo tadi gambarnya. Terus kemudian di samping komodo itu ada babi rusa. Nah, di bawah babi rusa itu adalah gambar untuk kuskus. Kayak apa ya saya bilang kuskus ya? Ya, gimana ya bilang kuskus? Kebetulan Lose belum pernah lihat kuskus ini secara langsung sih, tapi cukup menggemaskan kalau saya bilang. Dan Lose juga nggak tahu kuskus ini apakah maksudnya itu termasuk dalam kategori mau menyerang manusia atau enggak, saya juga kurang paham gitu ya. Oke, kemudian kita masuk kepada fauna Australis ataupun Australia. Nah, fauna Australis ini tersebar di daratan Sahul atau wilayah timur Indonesia seperti Papua. Contoh faunanya itu yaitu kangguru, kasuari, cendrawasih, dan juga amfibi. Nah, di sini dikatakannya amfibi, jadi sengaja lo kasih itu gambar amfibi ada banyak gitu. Sebenarnya sih ini nggak banyak ya, metamorfosanya nih yang kelihatan. Bukan metamorfose, salah, maksudnya keanekaragaman tingkat gennya ini, tingkat jenisnya. Kodok aja ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu lihat kan dia ada 5 kodok, cuman dia kayak beda warna, beda ukuran gitu. Ya pasti kodok-kodok ini dia mungkin satu ada di dalam tanah, dan ada satu yang maksud saya itu di dalam tanahnya tapi nggak terlalu dalam, terus ada nanti yang paling dalam, terus kemudian ada juga yang di atas tanah. Nah, terus kemudian ada juga tipe-tipe dari ular-ularan. Ular juga spesiesnya banyak banget gitu, banyak sekali. Nah, kemudian untuk kangguru di situ gambarnya udah ada Lose kasih ya, hewan berkantung. Terus kemudian ada kasuari itu yang di tengah yang warnanya hitam, ada biru-birunya. Terus kemudian yang terakhir adalah burung cendrawasih itu cuma burung. Ini cendrawasih ini juga termasuk burung yang bulunya, apalagi saya katakan ya, emang bulu gitu ya, yang bulunya itu cantik, berwarna, variatif gitu, enak lah untuk dilihat burung cendrawasih ini kayak gitu. Oke, jadi itu dia pembahasan untuk kita kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa topik lagi, cuman sengaja lo sepotong, maksudnya nggak saya jelaskan sekali
sekali semua. Jadi pembahasan kita kita masih ada 2 pertemuan lagi gitu ya. Nah, 2 pertemuan ini, satu pertemuannya nanti untuk saya kasih penjelasan tentang sambungan daripada biodiversity ini ataupun keanekaragaman. Cuman kayaknya videonya nanti nggak bakalan panjang. Jadi untuk minggu depan kamu akan mempelajari video dan juga akan mengerjakan exercise nanti dari Lause. Supaya apa? Supaya 2 minggu lagi, 2 minggu dari hari ini maksudnya, supaya 2 minggu lagi nanti adalah sesi untuk kita daily test ataupun PH 1, dan yang kedua adalah saya memberikan kamu kisi-kisi untuk ulangan PTS biologi seperti itu. Kan kalau di ulangan yang sebelumnya itu kamu ulangan, terus habis itu saya kasih soal exercise. Ya istilahnya kayak Lause itu mengikuti program, bukan program ya, Lause itu mengikuti alur sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah habis ujian nanti ada yang dikasih pengayaan ataupun soal-soal gitu untuk memperdalam. Tapi berhubung karena kita video sisa pembahasannya juga udah tinggal nggak terlalu banyak satu, terus yang kemudian juga Lause harus memberikan kamu kisi-kisi. Jadi minggu depan kamu harus menyelesaikan 2. Yang pertama itu video pembelajarannya harus selesai kamu catat gitu. Pokoknya minggu depan catatannya harus selesai semua. Terus kemudian yang kedua adalah penugasan nanti untuk Google Form atau bentuk yang lain mungkin yang akan saya berikan. Dan minggu depannya lagi, 2 minggu lagi kita ketemu pada penilaian harian ataupun PH, dan juga pemberian kisi-kisi untuk kamu bisa lebih memahami lagi part-part mana aja nanti yang akan Lause ambil untuk ujian. Oke, jadi cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya harapkan kamu bisa memahami dengan mudah. Kalau ada hal-hal yang kamu kurang bisa pahami, jangan ragu untuk bertanya. Karena ingat, ini adalah pemahaman untuk kamu. Oke, jadi itu aja. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih.